wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah kajian tafsir Al-Munir di Tunas Melati yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah karena rahmat dan nikmatnya pagi ini kita dapat mengkaji firman-firman Allah. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini lanjutan dari kajian sebelumnya, bahwa sebelumnya ahli surga masuk surga, otomatis di surga itu setelah melewati sirat atau jembatan, yang jembatan itu yang berada di atas neraka. Jadi neraka itu seperti jurang di bawah. Nah, sementara yang di neraka juga masuk neraka. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara kedua penghuni surga dan penghuni neraka ini, artinya di antara surga dan neraka ini, hijab, ada batas. Jadi batas atau tembok atau berupa suatu tempat lah, batas itu di atasnya itu dinamakan a'raf, ya. Wa 'alal a'raf, dan di atas a'raf itu rijalun, ada orang-orang yang arifuna, yang mereka itu mengenal kullan, masing-masing, maksudnya masing-masing dari dua golongan itu bisimahum, dengan tanda-tandanya. Jadi di atas a'raf itu orang bisa mengenal mana penduduk surga yang pernah dikenal di dunia dan mana yang dulu teman-temannya yang masuk neraka, itu dikenal bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Ini menunjukkan bahwa wajah orang-orang ahli surga dan neraka itu, atau wajah orang di akhirat nanti hampir sama dengan di dunia. Cuma kalau yang ahli surga jelas semakin tampan, tetapi ciri-ciri fisik mukanya itu ada kemiripan dengan di dunia. Di neraka juga demikian. Kalau di surga itu semakin tampan, ya, wajahnya putih berseri, menyenangkan. Sementara ahli neraka itu wajahnya hitam, berdebu, tetapi ada ciri-ciri yang bisa dilihat. Jadi mengenal itu dengan cara itu, ada wajah itu ada kemiripan. Lha kan boloku ning dunya kae. Ini teman saya dulu dolanan di dunia. Lalu sekarang kok di surga, alhamdulillah. Kok ada yang di neraka. Jadi di Araf itu bisa melihat ahli surga, juga bisa melihat ahli neraka.
ketika melihat ahli surga kepada orang yang dikenalnya, wanadau, dan mereka yang di Araf ini menyeru, memanggil ashabal jannah kepada penduduk surga, an salamun alaikum. Jadi salamnya itu salamun alaikum, selamat ya buat kamu. Diberi ucapan selamat. Beruntung ya kamu, selamat bisa masuk surga. Sementara dia itu masih di atas A'raf, mau masuk walam yadkhuluha, dan mereka belum lagi memasukinya. Mau masuk surga tidak bisa. Jadi pintu surga tertutup untuk dia, tetapi dia itu bisa melihat penduduk surga. Di penduduk surga sudah menikmati bidadari, ya, sudah makan-makan yang enak, sudah punya rumah, sudah bisa bersenang-senang. Sementara dia itu masih berada di A'raf. Ada yang mengatakan A'raf itu juga berbentuk bukit, bukit ya, yang berada di antara surga dan neraka. Dia di atas itu, tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada apa-apanya di situ. Mau menikmati, tidak ada yang dinikmati. Dia tidak bisa masuk surga. Wahum yatma'un, sedang mereka ingin segera memasukinya. Mau masuk surga tidak bisa. Itu tidak sedikit, tidak hanya sehari dua hari, lama ya. Jadi ngawasi wong surga ini pengen wong yatma'un. Is kemecer. Kenapa saya kok harus di sini, nasib saya gitu. Ini lanjutannya, wa idza surifat, dan apabila wa idza surifat absaruhum, apabila pandangan mereka dialihkan, tilqa ashabin nar, ke arah penghuni neraka, ya ternyata bisa melihat penghuni neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna mal qaumil zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya Allah, jangan masuk ke sana. Kok orang dibakar di neraka, tidak ada nikmatnya sama sekali. Jadi jangan sampai bisa masuk neraka. Ya dia beruntung itu saja, bisa melewati neraka tetapi tidak bisa masuk surga. Ya khawatirnya itu nanti diputuskan terus masuk neraka. Ini sangat khawatir. Yang penting saya jangan dimasukkan ke dalam neraka, karena tahu ya bagaimana penderitaan orang di neraka. Orang kok dibakar semacam itu. Jadi dia tertahan di atas A'raf. Berarti di akhirat nanti orang itu ada tiga pilihan. Kalau tidak di surga, di neraka, atau di atas A'raf ini. Ya. Padahal orang nanti sebelum ketiga tempat itu ditimbang dulu ya, nanti ditimbang amalnya lebih besar, lebih banyak baiknya, maka ahli surga. Kalau lebih banyak buruknya, ahli neraka. Lah ini kok pas, podo. Jadi amalnya itu ditimbang itu kok sejajar antara baik dan buruknya. Kok iso ngepasno. Itu akhirnya
menjadi penduduk A'raf ini atau penghuni A'raf. Jadi A'raf itu adalah suatu tempat tidak di surga dan tidak di neraka. Jadi perbatasan antara surga dan neraka. Ya ini nanti akan dikaji kalau ronda. Tunggu jawabannya setelah ngaji nih. Penafsirannya wa bainal fariqaini, dan di antara dua kelompok ini, yaitu kelompok ahlil jannah, penghuni surga, wa ahlin nar, dan di antara penghuni neraka ini hijab, ada batas atau dinding. Nah, dindingnya bukan dinding kaca, tapi batasnya ini bisa ditempati atau semacam bukit tadi ya, atau tembok besar, atau semacam tembok Cina itu yang besar bisa ditempati. Wallahu alam. Ay hajiz, artinya ada penghalang manik yang mencegah min wusuli ahlin nar, untuk sampai ke penghuni neraka. Jadi ada batasnya juga. Wahwa sur, yaitu pagar. Allati qala Allah Ta'ala fi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ini di surat lain ya, surat Al-Hadid. Ternyata bukan di surat A'raf saja diterangkan tentang penghuni A'raf ini. Faduriba bainahum bisur, lalu diadakan di antara mereka dinding, lahu bab, yang mempunyai pintu. Jadi dinding tadi ya, yang tebal tadi, bisa di tempat di atasnya itu namanya A'raf, punya pintu untuk masuk ke surga, punya pintu untuk masuk ke neraka. Ke surga atau ke neraka kira-kira. Batinuhu fihir rahmah, yang di sebelah dalamnya ada rahmat. Dalam itu berarti ya, perlu pintu kalau dalamnya. Maksudnya kalau sebelah dalamnya itu rahmat, itu surga berarti. Jadi sebelahnya sini itu surga. Wa zahiru, dan yang sebelah luarnya min kibalihil azab, dari situ ada siksa, yaitu di neraka. Kok dia tertahan itu ya, kalau melihat tadi ahli surga itu sangat ingin masuk, bahkan bisa mengucapkan salam, salamun alaikum. Berarti salam itu adalah salamnya ahli surga. Makanya kalau bisa, meskipun belum masuk surga, kita biasakan atau kita hendaknya mempunyai kebiasaan seperti ahli surga. Ketemu orang mengucapkan salam. Kalau di sebelumnya diterangkan ya, ahli surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi dicopot di hati orang-orang ahli surga itu perasaan dendam, dengki, iri. Tidak ada dendam, iri, dengki itu ya. Berarti kita juga dibiasakan di dunia ini, pokoknya jangan sampai punya dendam, iri, dengki. Karena itulah watak ahli surga. Termasuk sikap ketika ketemu orang adalah mengucapkan salam. A'alis sur ya, pagar tertinggi hiyal a'raf. Nah, jadi tertingginya kan ada pagar, tertinggi itu a'raf, seperti tembok tadi. Allati qala Allah Ta'ala fiha, yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa 'alal a'rafi rijal, di atas a'raf ini ada orang-orang.
Jadi orang-orang itu ya, rijal itu sebetulnya arti aslinya adalah orang laki-laki. Tetapi terkadang dalam bahasa Arab itu wanita pun diwakili laki-laki dalam bahasa Arab. Seperti Assalamualaikum, selamat buat kamu semua. Ini berarti kum itu sebetulnya untuk laki-laki, tetapi wanita juga bisa termasuk itu. Ayala lidzalika sur, artinya di atas pagar yang tinggi itu rijalun, ada orang-orang yarawna ahlal jannah, orang itu bisa melihat penghuni surga, wa ahlan nar, dan melihat penghuni neraka. Ya'rifuna kullan, mereka mengenal dari masing-masing, minhum dari mereka, bi alamatihim dengan tanda-tanda mereka, min bayati wujuhil mukminin, seperti putihnya wajah orang-orang yang beriman, wa sawati wujuhil kafirin, dan hitamnya wajah orang-orang kafir. Tapi artinya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sebetulnya orang-orang di surga atau neraka itu bisa dikenali. Jadi wajah di dunia ini tetap dibawa ke sana, cuma kalau ahli surga itu semakin tampan, wajahnya putih, berseri, senang. Ya. Tapi ada ciri-ciri yang bisa dilihat loh. Iki kok kaya kancaku ning donya kae, iki kan Pak Adi kene iki. Bisa. Pak Adi, Pak Karno iki ngumpul ning surga kabeh. Lah iki kan ya tanggoku sing ngombe-ngombe kae kok neraka misalnya kan. Kena dikenal. Kama wasofa humullah, seperti yang disifati atau diterangkan oleh Allah biha tentangnya, fi qaulihi, dalam firman Allah di surat Abasa itu ya, wujuhu yauma idzim musfirah, banyak muka, banyak wajah pada hari itu berseri-seri, musfirah, dohikatun, tertawa, guya-guyun ahli surga, sewenang, mustabsyirah, dan bergembira ria. Jadi sewenang, tidak ada yang susah, ditanya apa kurang, tidak ada yang kurang, sempurna. Makanya nikmat itu yang sempurna hanya di surga. Jadi dia ingat nikmat dunia itu sangat kecil, tidak ada artinya. Tapi wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, 'alaiha, di atasnya itu ghabarah, ada debu. Jadi sekoyok orang jalanan tidak pernah hadus, berdebu, ditutup debu sampai wajahnya hitam. Tarhaquha qatarah, yang ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaroh, itulah orang-orang kafir, al-fajrah, yang durhaka. Kafaroh itu berarti bentuk jamak, sama dengan kafirun, sama dengan kufar. Kafaroh nama lain, jamak dalam jenis lain. Fajaroh atau fujur, orang yang durhaka. Jadi yang jelas ahli neraka mesti itu orang kafir. Wa ahlul arab, dan penghuni araf ini, hum kaumun, mereka adalah kaum istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, yang amal baik dan buruk mereka itu sama. Kok persis ya? Baik dan buruknya itu sama. Tapi wahum muwahhiduna, dan mereka itu sebetulnya ahli tauhid, berarti mempunyai iman, imannya kepada Allah. Tetapi
mereka tetap ahli tauhid. Jadi orang yang beriman itu ada yang bisa langsung masuk surga, ada yang tertahan di A'raf ini, ada yang di neraka, tetapi yakin bahwa kalau masih bertauhid itu ada harapan kalau di neraka masih ada harapan masuk surga. Karena banyak buruknya, maka harus dibersihkan dulu. Jadi di sana cara membersihkan tidak pakai air, tetapi harus dibakar. Jadi seperti ikan itu kan amis ya. Amis supaya harum itu harus dibakar dulu. Ya di sana. Lah kalau di A'raf ini mereka juga mentauhidkan Allah, tapi kusirat bihim sayyi'atuhum anil jannah. Kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa mereka menahan mereka dari surga. Untuk masuk surga tidak bisa karena ini kok powersis. Wa tajawazat bihim hasanatuhum annar. Kebaikan-kebaikan mereka melewatkan mereka dari neraka, bisa melewati neraka. Tapi tidak bisa masuk surga karena tidak ada kelebihannya. Maka jangan remehkan amal sekecil apapun. Makanya Nabi berpesan, ittaqin nar walau bisyikki tamrotin. Selamatkan dirimu dari neraka walaupun hanya sedekah separuh kurma. Barangkali yang sedikit itu ternyata tidak bisa tertahan. Tertahan yang oro-oro ya loro loh ya. Jadi tidak ada apa-apa di A'raf itu. Jadi panas ya. Ya tidak ada apa-apa, tidak ada yang dinikmati. Tapi ya syukurnya itu tidak masuk neraka. Waqafu hunaka. Mereka berada di sana hatta yaqdillahu fihim. Sampai Allah memberi keputusan kepada mereka. Oh, ditahan itu nek kur 1 jam 2 jam ini lama ya. Lama panasan rane opo-opo ngelak kayak termasuk tersiksa itu. Rawal Hafidh Abu Bakr bin Mardawai, Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Mardawai meriwayatkan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh. Rasulullah ditanya tentang orang yang sama amal kebaikan dan keburukannya. Faqala, maka Rasulullah menjawab atau bersabda, ulaika ashabul a'raf. Mereka adalah penghuni A'raf. Lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk surga. Wahum yatma'un, mereka sangat tamak atau sangat menginginkan. Tamak itu kan berarti menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Dia belum berhak masuk surga, tapi sangat ingin karena melihat wong makan buah-buahan surga kaya enak. Apalagi sudah ada bidadari, sudah ada rumah dipan-dipan, minuman yang segar-segar, sudah mandi di sungai-sungai surga, minum susu madu surga. Nah, jadi mereka sangat menginginkan. Diriwayatkan oleh Abu Sa'ih bin Ibnu Hibban Al-Ansari Al-Ansari Baihaqi wa Ghairuhuma dan yang lainnya dari Hudzaifah berkata, hum qaumun tajawazat bihim hasanatuhum annar. Mereka adalah kaum yang kebaikan-kebaikannya bisa melewati neraka. Jadi juga beramal baik,
tapi kebaikannya hanya sekedar melewati neraka. Karena waqa'adat bihim sayyi'atuhum 'anil jannah, keburukan-keburukannya menahan mereka dari masuk surga. Ja'alu hunaka hatta yagdibainan nas, mereka tetap di sana sampai Allah memberi keputusan kepada mereka. Jadi sampai ada keputusan. Makanya nanti ada cara ditimbang itu, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Jadi kalau berat kebaikannya, maka dia fi 'isyah, dalam kehidupan radiyah yang diridhoi. Diridhoi itu berarti di surga. Wa amma man khaffat mawazinu, yang buruk khofat, yang baik itu ringan ya. Mawazinu dalam timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya itu hawiyah. Wa madraka ya, apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Lah yang sama, ya, kok iso sama ini ya, itu berarti ditahan. Makanya ya kalau beramal ya semoga meskipun kecil ya, ada orang yang minta meskipun hanya 2.000, soalnya akeh-akeh yang ndak numan ya, pokoknya 2.000 ndak apa diberi. Semoga hanya 2.000 itu kalau dikalikan 10 kan sudah berapa? 20.000 ya. Nah itu bisa menyelamatkan dari neraka atau minimal dari A'raf ini tadi. Ini saya ambil dari kitab, ada 2 hadis ya. Ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini sudah berharokat berarti kalau Ibnu Katsir. Dari Muhammad ibnu Munkadir, dari seorang laki-laki dari kalangan Bani Muzayyanah yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai penghuni A'raf, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab melalui sabdanya, innahum qaumun kharaju usatan bi ghairi idzni abaihim. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang berangkat berperang di jalan Allah dalam keadaan durhaka karena tanpa seizin orang tua mereka. Fakutilu fisabilillah, lalu mereka gugur di jalan Allah. Ini artinya meskipun berperang kok punya orang tua harus minta izin orang tuanya, apalagi orang tuanya itu sudah sepuh, tidak ada yang merawat. Jadi izin orang tua itu penting. Ridhollah fi ridhol walidain. Ya, intinya di situ. Jadi ibadahnya bagus, bahkan dia menjadi syahid atau termasuk syuhada. Tetapi karena durhaka kepada orang tua ditahan. Jadi tidak bisa masuk surga. Tapi dia ke orang baik, iman, bahkan mati memperjuangkan agama Allah. Allah juga tidak tega memasukkan ke neraka. Kita lebono surga ya ora pantas, durhaka pada orang tua, masukkan neraka juga tidak pantas memperjuangkan agama Allah. Ditahan di A'raf. Ya, ini juga saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Dari Yahya ibnu Abdurrahman al-Muzani, dari ayahnya berkata, Rasulullah ditanya tentang penghuni A'raf, maka Rasulullah menjawab, hum nasun kutilu fisabilillah bimaksiyati abaihim. Mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam keadaan durhaka kepada orang tua mereka. Famanahum min dukhulil jannah, maka mereka dicegah dari masuk surga.
maksiatu abaihim, karena durhaka kepada orang tua mereka. Ini aba itu arti aslinya adalah ayah ya. Tetapi terkadang itu kalau ini jamak mencakup di dalamnya adalah ibu. Berarti ayah ibu itu juga menggunakan aba ya. Durhaka kepada orang tua maka diartikan orang tua. Wa mana'umun nar, dan mereka dicegah dari masuk neraka, qatluhum fi sabilillah, karena mereka telah gugur di jalan Allah. Ya, termasuk para ulama mengatakan menuntut ilmu itu juga di jalan Allah. Kalau mati surga asalkan tidak durhaka kepada orang tua. Saya durhaka pada orang tua tapi kok orang tua sudah meninggal, maka cara menebusnya dengan selalu mendoakan orang tua ya. Jadi pernah berbuat salah pada orang tua, tidak usah minta maaf pada orang tua, tapi mendoakan orang tua cukup kalau sudah meninggal. Fabaina mahum kadalik, ketika mereka dalam keadaan demikian ya, ingin masuk surga takut neraka, ittala alaihim rabbuka, tiba-tiba Tuhanmu menampakkan diri, faqala lahum, lalu berfirman kepada mereka, idhabu fadkhulul jannah, pergilah kalian lalu masuklah kalian ke surga. Seweneng kira-kira. Oh, seneng pol. Fa inni qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua. Amin. Jadi diampuni ternyata ya, meskipun durhaka ya, tapi yang penting itu kita punya amal yang memang kita andalkan ketika menghadap Allah. Apa satu amalan yang membanggakan Allah? Ya termasuk memperjuangkan agama Allah nih, yang membanggakannya. Karena Rasulullah diutus ini kan untuk membawa agama ini, maka ikut mengembangkan agama. Ya terkadang ya repot, ya sulit, ya. Banyak masalah dihadapi aja. Mungkin itu nanti yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Meskipun ada kekurangan, yakin pasti diampuni oleh Allah kalau orang itu berjuang di jalan Allah. Ya, kata-kata wanadau ashabal jannah tadi ya, mereka menyeru penduduk surga, aina da ashabul a'raf, artinya penghuni a'raf ini menyeru ahlal jannah kepada penghuni surga, qailina lahum, dengan berkata kepada mereka, salamun alaikum, selamat atas kalian, wahwa tahiyatun khalisah, ini adalah penghormatan yang tulus, ba'da dukhul jannah, sesudah mereka masuk surga. Jadi orang yang di surga itu mendapatkan ucapan selamat dari berbagai macam, termasuk yang menyambut pertama yaitu malaikat itu mengucapkan salam ya. Salamun alaikum bima sobartum, ya. Selamat kalian telah bersabar waktu di dunia menghadapi berbagai macam masalah, tapi kamu tetap istiqomah ibadah, istiqomah memperjuangkan agama misalnya. Ya itu. Jadi ucapannya itu ini menggambarkan ucapan yang diberikan kepada ahli surga itu selalu baik ya. Di antaranya adalah ucapan selamat tadi, salam. Ini berdasarkan firman Allah, la yasmauna fiha lagwa wala ta'sima. Mereka ahli surga tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Illa kilan salaman salama,
akan tetapi mereka mendengar atau mendapatkan ucapan salam. Diberi ucapan salam dari teman yang lain juga demikian. Selamat. Ya. Salam itu apa boleh disampaikan? Yang namanya jawaban itu harus didengarkan diam saja. Artinya jawaban itu ini gitu Pak. Yang bagaimana? Yes. Salam itu harus dijawab ya kalau salamnya biasa. Tapi ada salam itu yang tidak perlu dijawab, yaitu salamnya ketika sholat. Gak usah dijawab ya. Ada salam itu yang mendengar tetapi tidak bisa menjawab, yaitu salamnya ahli kubur. Orang ahli kubur diberi salam juga tidak bisa menjawab. Ya kita ini kalau mengucapkan salam dengan ucapan yang didengar. Jadi salaman yang dimaksud di sini adalah untuk sesama kita, salamnya adalah harus sama-sama bisa didengar. Yang mengucapkan salam itu juga ya bisa didengar oleh orang yang dituju, menjawabnya juga bisa didengar. Itu untuk menyenangkan juga. Salam bukan sekedar ucapan salam tetapi juga ucapan selamat. Gitu nggih. Salat rasah dijawab. Jadi intinya nadauhum musallimin alaihim, para penghuni Arab menyeru penghuni surga sambil memberi salam, musallimin memberi salam alaihim atas mereka. Hala kaunihim lam yadkhulul jannah, ketika keberadaan mereka belum bisa masuk surga. Belum bisa masuk surga saja bisa mengucapkan salam. Selamat ya kamu. Ya seperti ada orang yang bisa beli motor yang bagus. Selamat ya, kamu bisa beli motor yang bagus. Dek yo pengen asline. Walakinnahum yatma'una fi dukhulihim, tetapi mereka ingin memasukinya. Lama badahum min yusril hisab. Ya. Karena yang nampak bagi mereka adalah mudahnya hisab. Dia hisabnya ya dipermudah. Artinya hisab itu sebetulnya tidak lama ya. Dulu sudah kita kaji. Jadi tidak sampai sehari. Hisab itu meskipun orang sedunia, mulai dari Nabi Adam sampai zaman akhir nanti, hisab tidak lama. Allah menghisab itu dalam satu waktu bersamaan bisa. Tidak kok antri satu-satu, tidak begitu. Jadi orang itu nanti ya ditanya oleh Allah, ya wallahu alam caranya, bisa menjawab semua. Allah juga bisa bertanya secara bersamaan. Karena ada buku catatannya yang bicara juga bukan mulut tetapi tangan ya. Ditimbang. La'allahum bi sa'ati rahmatillah wa fadli. Jadi mudah-mudahan atau semoga mereka masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Yang jelas ya, inti masuk surga adalah karena rahmat dan karunia Allah. Kita beramal itu sebenarnya adalah dalam rangka mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Jadi bukan semata-mata amal saja. Buktinya orang yang selama hidupnya itu kafir dan maksiat, tapi sebelum meninggal dunia tobat, masuk Islam, langsung surga kalau meninggal. Padahal ditimbang durhakanya dengan
kebaikannya kan masih banyak dosanya, tapi sudah diampuni semua ini dosa nih. Jadi bukan karena amal, tapi yang terpenting adalah karena rahmat Allah. Ya. Makanya ketika beramal yang kelihatannya banyak sejak dulu, sudah sholat, sudah puasa, jangan sombong. Ya, karena amal itu sebetulnya untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Hasan Bisri membaca ayat ini, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Hasan Bisri kemudian berpendapat, wallah ma ja'ala dzalika tama' fi qulubihim. Demi Allah, keinginan ini tidak dijadikan dalam hati mereka illa kecuali likaromatin yuridua bihim. Jadi ini untuk kemuliaan yang dikehendaki Allah kepada mereka. Artinya mereka ditahan dulu itu dalam rangka nanti supaya nanti ketika masuk surga itu mendapat kemuliaan dari Allah yang diinginkan Allah. Wan nas fi dzalikal mauqif, manusia pada posisi ini yaitu di Araf, yakununa bainar raja wal khauf. Ini artinya mereka ada perasaan harap dan takut. Aku ki non dito nasibku kono kene. Saya ini akan dimasukkan ke surga atau di neraka. Jadi semua yang di Araf tadi ada perasaan yang sama, ya roja dan khauf. Ini artinya kita semua juga sama. Ketika di dunia ini kita anggap seperti di Araf gitu loh ya. Kita ini belum jelas nasib kita ini. Makanya roja ada harapan. Harapannya kita ini dalam hati punya keyakinan. Karena menurut rumus ya Quran bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu masuk surga. Itu memang sudah kita lakukan. Tapi perlu takut. Ada takut juga. Dalam biasanya istilah tasawuf, orang itu juga harus punya roja, harapan, ada punya khauf, ada takut. Karena di akhir surat Al-Bayyinah itu ya, rumusnya kan jelas, innalladzina amanu wa amilus sholihat, itu ada sebaik-baik makhluk, balasan untuk mereka adalah surga. Nah di akhir itu ada kata-kata dzalika liman khosya robba, itu bagi orang yang takut. Tetap harus ada takut, jangan menyepelekan dosa artinya ya. Itulah khauf. Ini ada riwayat dari Abu Naim dari Umar bin Khattab bahwa dia berkata, launada munatin. Jadi Umar bin Khattab berkata, jika ada penyeru yang menyeru, ya ahlal mauqif, wahai penghuni tempat itu, udkhulun nar illa rajulan wahidan, semua silahkan masuk neraka kecuali satu orang. Jadi ternyata di sana itu ada kekhawatiran juga, takut jika dimasukkan ke neraka. Jadi Umar bin Khattab itu punya harapan juga takut. Kalau ada perintah semua masuk neraka kecuali satu orang, la rajautu an akuna dzalika rajul, maka satu orang itu saya berharap satu orang itu adalah saya gitu ya. Walau nada udkhulul jannah illa rajulan wahidan. Jadi seandainya ada seruan masuklah surga kecuali seorang saja, la khosyitu an akuna dzalika rajul. Sungguh aku takut jika akulah seorang itu. Dan nanti ya di akhirat itu, ini di hadis-hadis juga dikatakan, semua orang itu karena
tidak ada yang ingin disiksa, sehingga dia itu sampai tidak mau mengalah, meskipun kepada orang tuanya, meskipun kepada anaknya, tidak mau mengalah. Terus pokoknya aku sing nang surga, aku mau pokoknya nang neraka. Kamu ibu, meskipun dulu ibu saya saja surga, jadi tetap dibiarkan di neraka sampai ada begitu ya. Tadi ada kata-kata jika pandangan penghuni Araf dialihkan ke arah penghuni neraka dengan tanpa sengaja, maka melihat wajah-wajah mereka hitam dan pandangan mereka membiru. Qalu mutadharrina ilallah, mereka berkata sambil menundukkan diri kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma haulail qaumidz zalimin anfusahum. Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama kaum yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi sebetulnya orang berbuat dolim itu mendolimi diri sendiri. Artinya nanti itu disiksa karena kezalimannya. Dari ayat ini menunjukkan mereka melihat kepada penghuni surga dengan tanpa sengaja dan keinginan. Wa yusallimun alaihim, dan mereka mengucapkan salam kepada penduduk surga. Wa yakrahuna ru'yata ahlin nar, dan mereka tidak senang melihat penghuni neraka, tidak senang. Dan apabila mereka dipalingkan, artinya dialihkan dengan tanpa sengaja dan tanpa keinginan menuju penghuni neraka, istaghosu, mereka memohon pertolongan. Istaghosu itu istighosah itu loh ya. Istighosah itu artinya mohon pertolongan. Wa tadarra'u, dan menundukkan diri, Allah yakunu ma'hum, agar tidak termasuk orang yang bersama penghuni neraka. Jelas tidak ada yang ingin menjadi penghuni neraka. Jadi gini, istighosah ya. Istighosah itu memang memohon pertolongan kepada Allah. Hanya saja caranya itu ya cara yang sesuai dengan yang diinginkan Allah ya. Permohonannya hanya kepada Allah saja, caranya juga sesuai dengan cara Allah. Di antaranya adalah ud'u rabbakum tadarru'au wa khufya. Kalau memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan dengan suara khufyah, itu suara pelan. Istighosah itu ya boleh, tetapi cukuplah memohon pertolongan itu tidak harus dengan rame-rame, dengan suara keras. Ini terakhir ada cerita ya. Ibnu Atiyah berkata dalam Musnad Khaisamah bin Sulaiman, ada hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat tudu'ul mawazin, timbangan-timbangan diletakkan, fatuzadul hasanat was sayyiat, lalu ditimbanglah amal baik dan amal buruk. Maka barang siapa amal-amal baiknya lebih unggul mengalahkan amal-amal buruknya, meskipun hanya sebesar telur kutu, miskola su'abah, telur kutu, kutu cilik tertelure sak pira, selisihnya hanya itu, maka dakholan nar, dia masuk neraka. Makanya mumpung masih bisa, perbanyaklah beramal ya, walaupun kecil. Terkadang kecil itu juga menjadi besar kalau itu sesuai kebutuhan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, faman istawat hasanatu wa sayyi'atu, lalu orang yang sama amal baiknya dan amal buruknya. Maka Rasulullah menjawab, ulaika ashabul araf lam yadkhuluha wa hum yatma'un.
Mereka adalah penghuni A'raf, mereka belum masuk surga namun mereka sangat menginginkannya. Ya, ini saya kira cukup. Ya.